Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullah wa nafa'ana bih wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Wa an Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Imam Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, ia berkata, kuntu rajulan madza'an, adalah aku itu seorang laki-laki yang sering keluar madhi. Fa amartul Miqdad bin al-Aswad an yas'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku menyuruh Miqdad bin Aswad agar ia bertanya kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasa'alahu, lalu bertanya Miqdad kepada Nabi. Faqala, maka Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, fihil wudu, pada madi itu wajib wudu. Muttafaqun alaihi, hadis riwayat Bukhari Muslim. Wal lafdhu lil Bukhari, adapun redaksinya yaitu milik Imam Al-Bukhari. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara sekalian yang mulia, kajian kita masih membahas judul bab hadis-hadis yang berkenaan dengan hal-hal yang membatalkan wudu. Pertemuan ini berbicara tentang hukum madhi. Hadisnya dari Imam Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, seorang sahabat Nabi yang lahir di dalam Ka'bah tanggal 13 bulan Rajab tahun 30 dari tahun gajah, sehingga selisih umur dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 30 tahun adanya. Nabi umur 30 tahun, Imam Ali baru berojol, baru lahir. Imam Ali punya abah namanya Abdu Manaf. Abahnya Imam Ali itu namanya Abdu Manaf. Namanya Abdu Manaf. Abdu Manaf ini anak pertamanya namanya Thalib, maka dipanggil babanya Thalib, sehingga yang dikenal Ali bin Abi Talib. Ali anak laki-laki dari babanya si Talib. Babanya si Talib ini nama aslinya Abdu Manaf. Begitu. Ibunya namanya Fatimah bintu Asad, sahabat Rasulullah luar biasa. Pada akhirnya Imam Ali diangkat menantu oleh Nabi untuk dinikahkan dengan putrinya Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Imam Ali bin Abi Talib bercerita tentang kondisi dirinya. Kata beliau, kuntu rajulan madza'an, aku itu orang yang sering keluar madhi.
perlu diketahui oleh kita orang laki nih khususnya, nanti perempuan begitu, yang keluar dari kita punya kemaluan nih ada empat yang keluar dari kemaluan kita nih ada empat. Yang pertama namanya mani. Bahasa kita orang sperma. Sperma itu ada cirinya untuk membedakan yang keluar dari kita punya kemaluan. 3 ciri-ciri benda itu namanya mani atau sperma. Yang pertama adalah tadaffuq bi khurujihi. Bahasa kitanya muncrat, keluarnya mancur, muncrat keluarnya. Ini mani. Saya sedikit vulgar, enggak apa-apa demi hukum supaya kita paham. Jadi mani itu ciri-cirinya salah satunya muncrat. Khuliqa mimma'in dafiq. Manusia dicipta dari air yang terpancar, muncrat. Itu mani. Yang kedua, ciri mani itu adalah taladzuz bi khurujihi. Keluarnya enak. Itu mani. Keluarnya. Ini ngaji 15 tahun ke atas, yang belum boleh pulang. Gitu. Keluarnya enak. Keluarnya. Habis itu kendur, lemas, burung empritnya lemas. Ini setelah keluar. Lemas di badan juga lemas. Begitu. Ini mani. 3 cirinya mani itu bila mana masih basah kayak bau adonan. Kalau masih basah kayak bau adonan. Adonan tepung atau mancung kurma. Bila kering maka kayak putih telur. Kalau kering. Ini 3 ciri-ciri sperma. Bila salah satu dari 3 ini tidak ada, pastikan itu bukan mani. Ini rumus. Salah satu dari 3 ini enggak ada, berarti itu bukan mani. 1. 2. Yang keluar daripada kemaluan kita ada namanya wadi. Kemaluan kita tuh. Apa itu wadi? Wadi itu cairan keruh, putihnya kayak susu begitu, enggak putih bening, enggak gini, rada keruh, kental, tidak enak keluarnya, umumnya setelah kencing keluar, dan setelah memikul beban berat, capek banget. Walaupun usianya baru 7 tahun, tapi kalau dia diporsil tenaganya sama orang tuanya, suruh nyari duit, lampu merah, segala macam, manggul apa, ngangkat semen, ngangkat ini, itu bisa keluar wadi namanya. Jadi wadi ini kalau capek banget, habis kencing keluarnya. Kalau orang kampung tuh habis makan jengkol tuh suka namanya kejengkolan, bener nggak? Tuh keluarnya tuh wadi begitu tuh, begitu wadi, begitu kental dia, kental. Itu wadi.
ketiga namanya madhi. Ini bahasan kita. Madhi, madhi, madhiyu bahasa Arabnya, bahasa kitanya madhi. Apa tuh madhi? Cairan putih, keruh, sama, kadang kuning, putih. Cairan ini encer. Itu bedanya madhi sama wadi. Madhi sama wadi. Dia putih, encer. Umumnya keluar ketika ada syahwat yang tidak kuat, syahwat. Jadi bukan sutet. Kalau sutet itu ekstra tinggi, begitu. Ini tidak keluar syahwat. Atau orang ngebayangin bersetubuh, bisa keluar. Atau mau bersetubuh, kepengen, itu bisa keluar. Atau dia bercumbu-cumbu dengan istrinya, berciuman dengan istrinya, ini keluar. Keluarnya tidak terpancar, tidak muncrat, dan tidak menjadi kendur, tidak jadi lemes. Seringkali keluarnya nggak berasa, kok tahu-tahu basah. Yang ini nih perempuan lebih banyak keluar madhi dibanding laki-laki. Seringkali dia nggak paham ada keputihan apa bukan, itu begitu. Apakah ini keringat vagina, apakah ini madhi? Ini perempuan kudu ngaji bagian kayak begini. Untuk apa? Sholat dia. Kenapa perempuan itu sering masuk neraka paling banyak? Banyak hal. Begitu. Ini diantaranya yang kayak begini nih. Dia harus tahu ini madhi atau bukan nih cairan nih. Dia harus paham tuh, bisa bedakan. Kalau nanti karena terkait hukum, ini suci apa najis? Sebab sholat kudu suci dari najis. Ini kan bakal bermasalah pada sholat dia. Ini namanya madhi. Yang keempat, yang keluar dari kita punya kemaluan, hendak ada dari 3 model ciri ini. Mani bukan kayaknya, wadi bukan, madhi bukan. Cuman sari-sarinya kayak bau jengkol, kencing namanya, kencing. Ini namanya kencing. Ini 4 nih yang keluar. 4. Materi kita lagi bahas hukum madhi. Kata Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an, kuntu rajulan madza'an. Saya ini orang yang sering keluar madhi. Masalahnya saya ini pengen nanya sama Nabi, malu. Masalahnya saya ini menantu. Emang ini guru. Masalahnya saya mantu. Kalau murid sama guru enggak jadi problem. Yang jadi problem ini guru yang kita tanya nih anaknya bini saya. Repot saya mau nanyanya. Sungkan. Akhirnya saya suruh Miqdad bin Aswad, pembantunya Imam Ali, suruh nanya, Miqdad, ente tanya sama Nabi begini nanyanya, ada orang keluar madhi mulu, mandi apa kagak? Begitu. Ada orang bilang jangan, Ali jangan begitu, jangan. Bahasa tuh yang bagus bertanya. Ada orang keluar madhi mulu, ini bagaimana peraturan agamanya ya Rasulullah? Begitu tanyanya ya. Nabi jawab, fihil wudu,
bilangin tuh sama laki-laki tuh. Nabi tahu yang nanya siapa ya kan? Nabi. Wudu aja, kagak perlu mandi. Begitu. Ini redaksi hadis kita, redaksi Bukhari. Kalau redaksi Imam Muslim, rada panjangan. Kalau di dalam Sahih Muslim, kata Imam Ali, kuntu rajulan madza'an, fastahyaitu an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam limakani ibnati. Fa'amartul Miqdad ibn al-Aswad an yas'ala Rasulullah fasa'alah faqala yaghsilu dzakarahu wa yatawaddau. Dalam Sahih Muslim kata Imam Malik, aku ini orang yang sering keluar madi. Saya malu banget pengen nanya sama Kanjeng Rasul, guru. Masalahnya anak perempuan beliau bini ana. Lah kan anak mantu. Nanya ngomongin begini sama mertua. Nanti bertua berpikiran. Begitu, jadi saya nggak nanya. Saya nyuruh pembantu saya Miqdad, tolong dong tanyain Nabi, ada orang keluar mani. Bukan saya Nabi, ada orang. Kata Nabi, bilangin tuh ama laki-laki bersihin dakarnya dan berwudu. Begitu. Itu redaksi hadis yang ada dalam Sahih Muslim. Kesimpulannya, ini makna-makna dari hadis kita. Saudara sekalian yang mulia, dari hadis yang kita bedah ini begitu banyak faedah, begitu banyak spirit yang kita bisa petik daripada hadis yang disampaikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an. Apa? Yang pertama, madi itu tidak mewajibkan mandi. Tandanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan fihil wudu. Wudu aja. Berarti madi tidak mewajibkan mandi besar. Dan ini seluruh ulama berbagai madhab sepakat. Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali, terus madhab-madhab lain, madhab Abu Saur, madhab Sa'id bin Musayyab, Sufyan bin Uyainah, Sufyan Sudin, terusnya Lais bin Sa'ad, yang namanya madi tidak mewajibkan mandi besar. Artinya madi bukan faktor penyebab wajib mandi. Kedua, madi itu membatalkan wudu. Doa. Dari mana ini? Nabi bilang fihil wudu. Kudu wudu. Itu menunjukkan madi itu membatalkan wudu. Dan ini kajian bab kita yang mengata madi membatalkan wudu. Madhab kita Syafi'i, madhab Imam Abu Hanifah, bisa dilihat dalam mabsutnya, madhab Ahmad dalam Zadul Mustaqni', dan banyak. Ini mengata madi itu membatalkan wudu. Yang ketiga, kita bisa ambil faedah dari hadis ini bahwa madi itu najis.
Tandanya dalam riwayat Muslimnya Nabi bilang yaghsilu dzakarahu, cuci zakarnya. Itu menunjukkan madhi itu najis. Madhi, kalau mani suci. Kalau mani itu najis, saya yoga salaman sama bapak-bapak. Kayaknya dari mana ini asalnya? Begitu. Jadi madhi itu hukumnya najis. Kayak kencing itu najis. Adapun membatalkan wudu disimpulin, ulama bilang kullu ma kharaja min ahadis sabilaini illal mani. Di antara yang batal wudu apa saja yang keluar dari kemaluan kita, baik depan atau kemaluan belakang, baik yang umum kayak kencing, tinja, atau yang jarang darah, madhi, wadi, itu jarang. Tapi bisa terjadi ada sebagian orang, kecuali mani. Begitu. Ini paparannya, tapi masih paparan kita wudu. Jadi madhi ini najis. Tandanya Nabi nyuruh cuci zakar. Tapi walaupun najis, kagak wajibin mandi. Kayak kencing, najis, tidak wajibin mandi. Tidak wajibin mandi. Yang keempat, kita bisa ambil faedah dari hadis yang kita bedah ini, bahwa bila mana orang itu keluar madhi, wajib dibersihkannya pakai air, tidak boleh pakai tisu karena najis. Ini kudu air. Kalau kencing pakai tisu bersih jadi. Ini mau pakai air. Nabinya bilang yaghsilu dzakar, cuci. Kalau ngomong cuci ya pakai air. Suci mensucikan. Ndak boleh kita membersihkan madhi menggunakan tisu atau batu atau benda lain selain air. Tetap masih terhukumi najis, salat bermasalah nanti. Yang keenam, kelima, dari hadis ini bisa difahami bila madhi wajib wudu, berarti kalau mani wajib mandi. Keluar mani mah wajib mandi. Ada yang bertanya, bagaimana ini hukum Islam ini muskil, rumit, irasional, kata dia. Ulama tanya, di mana? Tidak masuk akalnya, di mana? Dijawab sama dia, lakan yang salah si emen. Ngapa yang dihukum kudu dari ujung pala, ujung kaki kudu disiram? Kan yang kudu disiram ya si emen aja, emang dia yang salah. Ngapa rambut juga kudu disiram, kaki kudu disiram, badan kudu disiram? Ini bagaimana Islam? Ya siapa yang salah ya dihukum. Ngapa ini tangan nggak salah, rambut aja nggak salah, ngapa itu dihukum? Begitu. Jadi ulama jawab, inilah irasional dipakai oleh pemerintah. Walaupun yang korupsi lakinya, kalau bininya beli gelang beli kalung, hukum begitu. Emang dia merasakan dari hasil korupsi. Masalahnya memang yang salah si emen yang keluar. Masalahnya saya mau nanya, tuh enaknya emen doang apa dari mana ke mana? Dijawab, itu enaknya dari ujung pala sampai ujung kaki. Yang merasakan hukum. Begitu, merasakan. Emang begitu? Begitu.
Jadi Islam itu agama yang logik, sembarangan dia. Kalau orang non muslim yang nanya, tidak sedih sama saya. Orientalis nanya, nggak pusing di otak saya. Yang pusing bila muslim mencurigai ajaran agamanya. Warisan laki 2 perempuan 1 enggak adil, yang ngomong muslim. Begitu. Mana katanya intelek. Ah, ini enggak ngerti sama agama. Begitu. Udah terkontaminasi dia punya pemikiran. Begitu. Dia harus cari. Begitu. Orang luar aja paham. Begitu. Begitu. Ini yang menjadi masalah. Begitu. Kalau keluar mandi, lah kagak ada yang enak. Itu aja yang cuci. Makanya wudu aja. Begitu kata Nabi, wudu aja. Tapi enggak, kemudian wudu aja tuh bersihin itu yang karena yang ditanya Malik wajib mandi atau tidak. Begitu. Yang keenam, hadis ini mengajarkan cara bertanya. Ini metode pembelajaran di dalam Islam. Satu, metode pembelajaran harus ada tanya jawab. Jangan satu arah. Kalau kita jadi dosen, mahasiswa nanya. Ini namanya, orang dulu di Indonesia namanya, pemerintah punya CBSA. Cara belajar siswa aktif. Itu ngambil dari hadis ini. Begitu. Nanya. Jangan nggak nanya. Jangan diem aja. Ujungnya jadi puyeng. Nanya yang tidak mengerti. Kedua, cara bertanya diatur. Boleh kita nanya langsung. Boleh. Pak Guru, saya mau nanya. Boleh. Tapi manusia ada yang rada malu mau nanya. Gua malu nanya. Boleh diwakilin. Colek temennya, bang, lu nanya ya tuh sama tuh kiai begini, begitu. Itu jangan diceritain. Kiai sebetulnya bukan pertanyaan saya, ini yang di samping. Ini nggak benar nih. Jangan begitu, jangan. Udah nanya aja. Kalau bakal jawab begitu, bakal dijawab sama kiainya, sampein nama yang di sampingnya, begitu. Begitu. Jadi nanya aja, kiai ada orang begini, nggak usah dijelasin bahwa ini bini kita, ini teman kita, ini kampung kita, nggak usah. Ini diatur cara bertanya. Jangan disebut, nih ada titipan pertanyaan, itu pasti bakal saya jawab, sampein sama yang nitip, begitu. Karena Anda tidak pengen tahu agama ini, begitu. Anda cuma jadi robot, mentransfer aja ke dia. Begitu. Ya, udah nanya aja. Ini diatur tata cara bertanya. Nanya aja. Dan cara bertanya jangan sebut nama. Ada orang. Itu cara bertanya. Ada orang. Begitu. Itu nggak bakal ditanya tuh sama kiai yang jawab. Tuh orangnya siapa gitu. Kaget. Ada orang. Ini cara bertanya. Begitu. Diatur cara bertanya. Boleh kita nanya wakil. Dalam wakil bertanya, boleh kitanya enggak hadir, tolong tanyain. Boleh juga kitanya hadir, enggak berani nanya, minta teman nanyain, boleh. Dua kemungkinan kasus Imam Ali ini. Bisa Imam Alinya ada di situ, Mikdad yang nanya. Bisa jadi Imam Alinya tidak ada di situ, nyuruh Mikdad nanya di pengajian Nabi. Dua, dan dua-duanya benar. Begitu. Intinya bertanya itu penting. Boleh wakil nanya, boleh, boleh. Berikutnya yang ke-7, sunat hukumnya di dalam berumah tangga mengadakan hubungan baik dan didik. Bagaimana kita menantu
kalau langsung nanya sama mertua, apalagi jelekin anaknya di mertua. Anak babak tuh, ini kelakuannya begini-begini, itu kita bakal disemprot, dia manaknya. Begitu. Lo mantu, bisa dipecat jadi mantu. Begitu. Ini diatur cara bertanya. Diatur. Maka kata Imam Ali ama Mikdad, ente tanya, aneh kan gak enak. Itu kan guru. Iya tapi kan aneh mantu. Ente aja yang nanya. Iya baik, nanya. Begitu. Nanya. Begitu. Maka nanyalah Mikdad, ada orang keluar madi mulu. Bagaimana Nabi? Kata Nabi, bilangin tuh sama orang. Begitu. Yagsilu dzakarahu wa yatawaddo. Tuh, Sahih Muslim redaksinya. Suruh cuci zakarnya, harus bersin wudu. Jadi bertanya itu penting. Bertanya. Diatur kapan? Pada saat ada pengajian. Itu mau waktu gurunya nanya. Kata gurunya, murid-muridku ada yang ditanya tidak, dijawab diam aja. Kalau nggak ada doa nih, kata guru, ya doa aja, doa. Lalu gurunya ngeteh, lagi ngeteh, kiai nanya, ini namanya murid kurang ajar, kagak boleh istirahat tuh guru. Tadi disuruh nanya kagak nanya, pada waktu gurunya pengen ngasok nanya, itu namanya tidak mengerti adabul istifta yang diatur oleh agama. Ini diatur dari materi yang kita bedah ini. Kalau mengikuti judul bab, madi hukumnya najis dan membatalkan wudu, sehingga kalau keluar madi cuci zakarnya seluruhnya, enggak yang ada najisnya aja. Begitu. Ada najis, kalau najisnya kemana-mana ya kemana-mananya itulah, kalau enggak ya itu aja. Udah keluar madi itu begitu, udah bersihin dah, ente wudu sholat sah-sah. Masa jadi celana, ya celananya dipakai sholat lagi karena kan najis. Begitu. Kenapa diantaranya penyebab keluar madi? Biasanya sering begitu. Ini keluar madi, dan madi tidak akan keluar kalau belum balik. Beda sama wadi. Kalau wadi belum balik juga keluar. Kalau madi ndak ada keluar madi anak umur 7 tahun. Enggak ada keluar madi anak umur 8 tahun. Enggak ada. Tapi kalau wadi, karena habis capek, habis kencing, keluar cairan putih kental, itu bisa terjadi. Mau balik, mau tidak. Begitu. Kurang lebih ini sekelumit makna dari begitu banyak makna yang ada pada hadis ini. Banyak ini, karena riwayatnya banyak. Redaksi jawaban itu, tapi kesimpulan hukumnya sama. Kalau keluar madi batal wudu. Jadi kalau diantara yang batalin wudu, kesimpulannya apa saja yang keluar dari kemaluan kita, depan atau belakang, umum ataupun jarang, ini semuanya membatalkan wudu, kecuali hanya mani. Kalau mani tidak batalin wudu, tapi wajibin mandi. Kurang lebih demikian dari ngaji kita. Ada yang ditanya mungkin? Baik, dipersilakan. Allah Allah. Baik. Mani tidak najis.
Jadi kalau mani ini hukumnya tidak najis. Tandanya nanti di depan nih, karena baru bab wudu, belum ketemu nih judul babnya, karena sekalian paparan aja. Jadi kenapa tuh mani itu tidak najis? Sebab Rasulullah SAW sarungnya, biar kita sarungnya kena sperma, dikucek doang, dibuang putih telurnya doang langsung pakai sholat. Itu menunjukkan mani itu adalah suci, begitu, suci, tidak najis. Namun kenapa suci mewajibkan mandi? Nah, ini yang jadi materi. Jadi di dalam kaidah hukum Islam itu ma aujaba a'zamal amraini bi khususihi lam yujib adwanahuma bi umumihi. Apa-apa yang kena hukum besar secara khusus, maka dengan sendirinya hukum kecil hilang. Kita sebelum ngomong mani, saya yang lainnya. Dalam hukum Islam ada orang nyolong juga, atau ngata-ngatain juga, bunuh juga. Maka kena pasalnya dia hukumannya pembunuhan saja. Hukum ngata-ngatain nggak usah masuk, dia dibunuh aja. Ini karena kena hukum besar, nggak pakai junto-junto. Itu Islam. Pada bagian ini berzina, ada orang berumah tangga berzina, maka dia kudu dirajam dalam kajian hukum Islam, pidana Islam. Bujangan belum menikah berzina dicambuk 100 kali, penjara setahun. Nah, kenapa si bujangan ini dicambuk 100 kali? Semata-mata berzina. Begitu. Kenapa kemudian yang dirajam ini enggak didouble aja? Double aja hukumnya. Cambuk dulu 100 kali, penjara setahun, baru dirajam. Islam enggak. Kalau udah kena hukum besar, hukum kecilnya hilang. Gugur. Maka sperma begitu. Oleh karena sperma ini mewajibkan mandi, hukum besar, maka hukum kecil tidak ada. Wudu enggak masuk. Sehingga keluar mani tidak batalin wudu. Yang bagaimana nih biar kita gampang keluar mani enggak batalin wudu? Jangan contoh pada bersetubuh, sulit karena bukan ini doang masanya, bersentuhan dan seterusnya. Gambarannya kita habis wudu, masih punya wudu, liatin tiang listrik, bayangin Luna Maya, begitu. Keluar manilah dia, begitu. Ini parah nih orang. Atau nonton blue film, bahasa gampangnya, begitu. Keluar sperma dia, begitu. Maka dia nggak ada bersentuhan, nggak ada keluar kencing, nggak ada ini, dari batal wudu yang ada 5 nggak ada, maka dia wudu nggak batal. Nah, karena mani suci. Itu begitu. Dia kurang lebih begitu kok. Apa? Lah enggak lah. Enggak, kan belum mandi. Ini kita urusannya dengan wudu. Nah, jadi jangan dicampur-campur hukum jadi satu, jangan. Ini bagaimana sholatnya gitu? Enggak lah, dia kan kudu mandi. Nah, lalu hukum ini apa? Muncul hukum ini. Begini, hikmah hukum itu, orang kalau mau mandi junub, disuruh wudu dulu. Nah, niat wudunya bagaimana? Niat wudunya, maka agama bakal nanya, Anda wudunya batal enggak? Kata kita enggak, orang sehabis wudu, lalu kemudian nonton belum film, keluar mani, berarti wudu Anda belum batal. Baik, niat wudu Anda saat sebelum mandi, aku niat wudu sebagai sunnah mandi. Anda bagaimana keluar maninya? Ya saya bersetubuh. Anda udah batal dulu wudunya karena dengan bersentuhan, begitu, bersentuhan. Maka niat wudunya, aku niat wudu mengangkat hadas kecil. Ini aturan turunannya begitu, gitu aturannya, gitu. Iya baik.
Iya, kena celana. Nah, artinya andai tidak dicuci nih pertanyaannya. Cuman mani doang, tidak ada wadi begitu. Artinya tidak ada najis. Pakai aja, nggak apa-apa. Sholat tidak berpengaruh. Masih sah. Begitu. Masih sah. Itu hukumnya ke sana. Sholatnya pakai itu. Tapi jangan langsung sholat. Begitu. Kan wajib mandi. Di antara aturan sholat bukan wudhu doang. Kudu suci dari hadas kecil dan hadas besar. Dia belum bisa untuk sholat. Terganjal sama hadas besar. Begitu kurang lagi itu Pak. Allah alam. Ya, namanya kajian hukum. Enggak bagus. Itu begitu. Allah alam. Begitu. Baik, silakan. Waalaikumsalam. Di lingkungan pesantren ada budaya yang cenderung santrinya itu tidak berani untuk bertanya kepada kiainya. Jadi seolah-olah mereka terkondisikan bahwa mereka artinya kiainya pun tidak memberi peluang untuk mereka banyak bertanya. Akhirnya saya ingin tahu, saya tanya, katanya kalau santri banyak bertanya kepada kiai, itu katanya tidak bagus, tidak baik. Tadi saya senang pada kiai tadi menyampaikan bahwa sekarang ini kan mengajar cara belajar mahasiswa aktif. Kalau di SMA di bawah kan cara belajar siswa aktif. Nah ini kita masih melihat ada sebagian besar lingkungan pesantren terbudaya. Kalau santri itu sebenarnya ingin lebih banyak pemahaman dengan kritisnya, tapi seolah-olah ada penilaian itu kurang baik buat santri banyak bertanya kepada kiainya. Nah itu pandangan kiai gimana masalah ini? Baik. Jadi mungkin tidak di banyak pesantren karena saya tidak mengalami dari dulu kecil sampai sekarang masuk dunia pesantren yang kiainya enggak memberi ruang bertanya ke kami ini. Bahkan salah satu kami punya guru namanya Syekh Arsuddin Ahmad, pengarang kitab Al-Manqulat fi Taqiqil Maqalat. Itu kita datang, beliau bahkan menyampaikan dalam sebuah kajian itu begini nih, suka sampai awalannya kalau beliau dalam sebuah kebiasaannya, wahai murid-muridku, orang sebut saya kiai. Kata beliau nih bahasanya, saya rubah dari bahasa Serang ke bahasa Indonesia. Orang sebut saya kiai, tapi saya manusia. Bila dalam baca kitab ada yang tidak sama dengan sampean, barisnya, pemahamannya, sampean tanya. Sampean tanya. Sebab bisa jadi sampean yang salah, saya yang benar. Bisa saja saya yang salah, sampean yang benar. Bisa jadi dua-duanya benar. Jangan malu untuk bertanya. Itu begitu. Ini sebelum mulai bismillahnya guru. Begitu. Ini metode. Dan banyak beberapa yang kami temukan. Jadi mungkin ada begitu sebagian kecil orang tuh nggak ngasih ruang bertanya. Husnudzon kami waktunya sempit. Husnudzon kami. Kenapa? Kami aja Bapak, kalau waktunya sempit, artinya habis ini saya harus kemari, ditunggu kudu jam sekian. Itu izin, nggak ada tanya jawab ya, waktu saya sempit, begitu. Biasanya begitu. Kemungkinan dugaan kami begitu. Cuman ada keliru barangkali, bila ada juga faktanya keliru sebuah ungkapan yang Nabi sampaikan, innama ahlaka man kana qablakum kasratu su'alihim ala ambiyahim, yang ada di dalam Arba'in Nawawi. Hadis itu ditelan mentah-mentah. Kata Nabi, yang membuat umat terdahulu binasa gara-gara banyak nanya. Jadi, nah ini nih kalimatnya dari Nabi. Ini bakal binasa, banyak nanya. Padahal
Konteks itu pada satu masalah ditanya dengan peliknya. Islam itu melarang Al-Quran, la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Anda jangan bertanya beberapa hal yang kalau dijelasin jadi nyusahin diri. Nah, inilah kenapa muncul surat Al-Baqarah. Al-Baqarah tujuannya diantara hikmahnya kenapa habis Fatihah, Muslim jangan berperilaku kayak Yahudi. Yahudi itu kasratus soal, banyak-banyak nanya, sampai dalam-dalam jadi puyeng diri. Ini pada bagian ini. Bukan nggak boleh bertanya, banyak nanya. Contoh. Yahudi nanya sama Nabi Musa terkait pembunuhan misterius. Itulah Al-Baqarah. Siapa ini yang bunuh? Ayat awalannya wa id qataltum nafsan fadarum fiha. Ini urutan sejarah latar belakang. Maka datang kepada Nabi Musa tawajjuh sama Allah, singkatnya dapat petunjuk dari Allah, Anda potong sapi. Singkat bahasa Nabi Musa. Potong sapi. Proteslah dia. Yang kagak, masa saya nanya siapa yang membunuh potong sapi? Kata Nabi Musa, ente salah, jangan kagak. Ana Nabi, Nabiullah, nggak boleh bohong. Apa yang Allah suruh ya saya sampaikan. Percayalah mereka. Pulang, sapi ini ada umurnya, tua, muda, sedang. Ini belum jelas. Tuh namanya kasratul masail, banyak nanya. Akhirnya balik lagi sama Nabi Musa. Ini tua apa muda? Kata Nabi Musa, tawajuh lagi. Allah kasih jawab, sedang. Terus pulang lagi. Sapi ini banyak warnanya. Ada hitam, ada putih, ada belang, ada bule, Pak Les nggak ada, bule ada. Begitu. Maka dia bingung. Dia nanya lagi. Sampai di dalam tafsir dijelaskan, kurang lebih makan waktu 40 tahun. Tanya-tanyanya ini. Yang kesimpulannya Rasulullah mengomentari ini, andai Bani Israel itu enggak banyak nanya, sapi apa aja jadi. Ini nih diterapin bukan dalam sebuah kajian, pada ilmu hikmah. Kalau dalam ilmu hikmah Bapak, ini diatur oleh Islam. Kita sama kiai, apa yang kiai kasih ikuti aja, jangan banyak nanya. Ini penerapan yang tadi. Yai, saya ini dagang, pengen banget dikasih bacaan biar supaya dagang saya laris lancar. Bagaimana cara mintanya sama Allah? Begitu. Kiai jawab, ente baca Fatihah. Kata Yai, ngelihat yang nanya, kayaknya kalau Fatihah ini mau bisa gitu, kalau yang lain dia puyeng. Nah, udah cukup, baca aja. Cuman gara-gara dia nanya, itu berapa kali Kiai? 1, 100, 200, 100 kali. 100 ini Kiai, apa habis sholat 5 waktu, apa malam tahajud, apa? Habis sholat 100. Tuh, ini kan jadi susah. Ini kudu sambil puasa apa kagak? Akhirnya sama Kiai kudu puasa. Ini puasanya berapa hari? Sehari, seminggu, apa 40 hari? Ini kudu 40 hari, kata Yainya. Ini puasanya mutih apa kagak? Itu kalau saudara dengar amalan syaratnya banyak, gara-gara banyak nanya. Baca Dalailul Khairat, Dalail kitab solawat dari Jekulo, namanya Mbah Basir. Jekulo itu Kudus dekat Pati. Begitu, suruh puasa dulu 3 tahun. Dalail. Gara-gara banyak nanya nih awalnya, jadi puyeng tuh. Begitu. Kalau saya nggak pernah nanya sama Yai, kamu baca Dalail biar berkah. Udah, baik, baca aja. Enggak nanya ini susah. Bahkan ini yang paling mantap. Ada seorang yang diceritakan oleh Muallim Syafi'i Adami, datang ke Ki Uding Tenjo. Uding Tenjo itu Parung Panjang.
banyak tatonya, datang. Yai saya dagang, bagaimana biar usaha saya lancar, apa baca apa. Karena ngelihat banyak tatonya segala macam, dilihat tapi muslim, diajarin baca Fatihah 7 kali habis sholat. Baik, pulang salim. Seminggu, habis itu datang lagi bawa makanan banyak. Ternyata proses usahanya lancarnya Masya Allah. Karena Yai ini tamunya banyak. Jadi yang ini nih ada sempatnya Yai bertanya. Ketika dia bilang terima kasih Yai, ini usaha saya maju. Sama Yai, saya bagi amalan apa ya? Karena kan tamunya banyak macam-macam. Ada pejabat, ada segala macam. Kata dia disuruh baca Fatihah sama Yai 7 kali. Yai sempat nanya, ente bacanya bagaimana? Pokoknya habis sholat sesuai arahan Pak Yai. Pokoknya habis salam, saya baca Fatihah, 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 Fatihah. Manjur. Gitu. Manjur. Baca gitu doang. Tuh, salah doang karena yakin manjur. Yang jangan banyak nanya bukan pada persoalan agama. Karena metode tanya jawab adalah hal yang paling penting. Kami tahadus binema kepada Bapak yang mulia, guru kami, salah satunya di Betawi ini, wali besar makamnya di depan Gadari City, Mualim Syafi'i Adzami. Pertama kali mengajar, kami izin sama beliau, Mualim saya suruh ngajar. Ngajar aja, kata beliau. Tapi saya tujuannya nih ke Mualim nih mau ngaji. Ngajar juga sama dengan ngaji. Tuh, ini saya nggak akan keluar sekelumit pun dari kalam beliau. Ngajar sama ngaji. Kalau begitu doain Fahru. Baik, Mualim doain. Ingat, Mualim, kasih ruang tanya jawab. Jangan enggak. Ada terusan nih beliau nasihatin. Kalau zamananya jawab. Saya bertanya, guru bagaimana kalau saya nggak bisa? Beliau bilang, jawab aja. Kalau saya nggak bisa guru, jawab aja. Karena udah 2 kali kami bertanya lagi, bagaimana jawabannya? Kata beliau, jawab, saya tidak bisa pada masalah ini. Nanti saya akan tanyakan kepada yang lebih tahu tentang ini. Begitu. Jangan sungkan mengata tidak tahu kalau tidak tahu. Begitu. Itu nasihat beliau. Baik, saya gigit sampai sekarang. Kurang lebih demikian. Jadi barangkali ada beberapa pesantren barangkali sungkan. Emang kalau dalam dunia sufi Bapak, emang nggak boleh banyak nanya sama Syekhul Mursyid itu kudu diam. Cuman ada kalanya kebablasan. Yang bagus khairul umur awsatuha. Kapan kita bertanya, kapan tidak. Lihat aja kalau gurunya nggak mau ditanya, jangan kita nanya. Kira-kira begitu. Karena mungkin ada satu hal yang kita tidak tahu. Kurang lebih barangkali begitu. Tapi metode tanya jawab adalah metode ajaran yang diajarkan oleh Nabi. Betapa sahabat itu rajin dan dipuji. Dipuji. Perempuan itu yang dipuji oleh Nabi, perempuan Madinah. Kata Nabi, khairun nisa nisaul ansor. Perempuan tercakep, perempuan Madinah. Enggak ada sungkan. Mohon maaf nih ada darah. Nabi semen. Ini najis apa kagak? Gitu. Itu begitu. Berkat mereka lah hukum Islam banyak didapat oleh kita. Berkat mereka bertanya. Ini keuntungan orang bertanya nih kalau mau jujur. Gitu. Yang nanya itu dapat ganjaran nih. Bukan ilmunya. Ilmu udah pasti. Ganjarannya sebanyak yang dengar. Berapa yang dengar? Ada 1000 dari jawaban itu. Dia dapat ganjaran. Itu keuntungan orang bertanya. Keuntungannya. Gede banget. Kenapa? Ada kalanya kita mau bertanya tuh nggak berani. Padahal jawabannya kita nggak tahu juga kalau ditanya. Begitu. Cuman malu. Karena bertanya tuh seringkali muncul pada nafsu. Yang kayak beginian yang nggak bisa. Takutnya kata begitu. Padahal bertanya itu bukan untuk diri. Untuk orang lain. Kita perlu ditolong. Kurang lebih demikian Bapak. Segini aja. Wassallallahu wasallam ala khairil qism Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.